Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai teori konseling, yaitu pendekatan client center. Pendekatan client center ini dicetuskan oleh Carl Rogers. Nah, di sini pengertian client center yaitu merupakan teknik konseling di mana paling berperan adalah klien sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah dihadapi. Dalam hal ini, konselor hanya mengarahkan dan konseli diharapkan memikirkan sendiri dan mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Selanjutnya, ada konsep dasar dari client center. Konsep dasar dari client center ini adalah bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasi diri yang berfungsi satu sama lain dalam sebuah organisasi. Pendekatan client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalahnya sendiri. Selanjutnya di sini ada hakikat manusia. Yang pertama, manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri. Yang kedua, perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga, manusia pada dasarnya bermanfaat dan berharga. Yang keempat, secara mendasar manusia itu baik dan dapat dipercaya. Yang kelima, manusia pada dasarnya aktif dan bukan pasif. Yang keenam, setiap individu dalam dirinya terdapat motor penggerak. Berikutnya ini ada ciri-ciri dari pendekatan client center. Yang pertama, fokus utama kemampuan individu memecahkan masalah dan bukan terpecahnya masalah. Yang kedua, sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan. Yang ketiga, titik tolak konseling adalah keadaan individu. Keempat, konseling bertujuan untuk menyesuaikan antara ideal self dan actual self atau pribadi yang utuh dengan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi. Yang kelima, peran aktif dalam konseling dipegang oleh klien. Untuk tujuan dari pendekatan client center yaitu lebih terbuka pada pengalaman, mempercayai organismenya sendiri, mengembangkan evaluasi internal, kesediaan untuk menjadi suatu proses, dan dengan cara-cara lain bergerak menuju taraf-taraf yang lebih tinggi dari aktualisasi diri. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dari penerapan client center. Yang pertama, klien datang kepada konselor atas kemauannya sendiri. Situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab klien. Konselor memberanikan klien agar mampu mengemukakan perasaannya. Konselor menerima perasaan klien serta memahaminya. Konselor berusaha agar klien dapat memahami dan menerima keadaan dirinya. Selanjutnya, klien menemukan pilihan dan sikap dan tindakan. Yang ketujuh, klien merealisasikan pilihannya itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada client center ini, untuk kelebihannya, pemusatan pada klien bukan pada terapis, penekanan emosi, perasaan yang efektif dalam terapi, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Klien merasa mereka dapat mengekspresikan diri secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Untuk kelemahan pada pendekatan client center ini, kurangnya konkretan. Dalam proses konseling lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan klien yang cerdas, mengabaikan faktor ketidaksadaran atau alam tak sadar, dan insting naluri, berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.